Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik uang dengan Law of Attraction jika itu dari nol. Salah satu aspek yang sering dibahas dalam Law of Attraction adalah kemampuan untuk menarik uang melalui kekuatan pikiran positif. Istilah menarik uang di sini bukan secara harfiah menghindarkan praktisi dalam tanda kutip dari mengejar uang. Menarik uang lebih tepatnya mendapatkan uang tanpa upaya berlebih, bahkan mendapatkan uang secara tak terduga. Karena hukum tarik-menarik didasarkan pada keyakinan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas yang kita alami. Dengan fokus pada energi positif dan visualisasi yang kuat, kita dianggap dapat menarik hal-hal positif termasuk uang ke dalam hidup kita. Meskipun ide menarik uang mungkin terdengar materialistis, pendekatan hukum tarik-menarik lebih mendalam daripada sekedar keinginan untuk kekayaan. Menurut para penganutnya, menarik uang melibatkan keberanian untuk bermimpi besar, memvisualisasikan tujuan finansial, dan menghilangkan pikiran negatif yang dapat menghambat aliran energi positif. Dalam konteks hukum tarik-menarik, diyakini bahwa pikiran dan perasaan gembira menghasilkan energi positif yang meningkatkan frekuensi vibrasi kita. Dengan mempertahankan frekuensi vibrasi tinggi, kita dianggap lebih mungkin menarik situasi dan peluang positif, termasuk aliran uang yang berlimpah. Meskipun visualisasi dan afirmasi positif merupakan komponen penting dalam hukum tarik-menarik, tindakan juga dianggap sebagai elemen penting dalam proses manifestasi. Jadi menarik uang bukanlah sekedar menunggu saja keajaiban, tetapi melibatkan tindakan yang diperlukan atau istilahnya tindakan yang terinspirasi. Jadi kalau disimpulkan, arti menarik uang dalam hukum tarik-menarik adalah keterlibatan kombinasi antara energi positif, visualisasi atau teknik manifestasi lainnya, dan tindakan terinspirasi. Ya, meskipun banyak yang meyakini dan menerapkan konsep ini, ada beragam pandangan tentang bagaimana hukum ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan yang mendesak misalnya. Termasuk di sini kasus seseorang yang kondisi menganggur, tidak punya uang sama sekali, tetapi mencoba menarik uang dari nol. Sebagian orang berpendapat bahwa Law of Attraction tetap berlaku. Bahkan ketika seseorang merasa terdesak oleh kebutuhan, mereka berpendapat bahwa fokus pada solusi, pikiran positif, dan visualisasi dapat membantu seseorang mengatasi situasi sulit dan menarik pengalaman yang lebih baik. Namun, sebagian orang lain berpendapat bahwa dalam kondisi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan dasar untuk makanan, tempat tinggal, atau keamanan, Law of Attraction mungkin menjadi kurang relevan atau bahkan tidak berlaku sama sekali. Situasi mendesak seringkali memerlukan tindakan nyata dan bantuan praktis yang tidak selalu dapat diakses melalui pemikiran positif atau visualisasi semata. Jadi, jika seseorang merasa terdesak oleh kebutuhan, bisa bermanfaat untuk mencari bantuan nyata, sekaligus mempertimbangkan pendekatan positif dan visualisasi untuk membantu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan finansial dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ya, memang pada akhirnya setiap orang memiliki cara unik untuk menghadapi tantangan dalam hidup, dan penting untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi masing-masing. Menerapkan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction memang dapat menjadi tantangan tersendiri bagi seseorang yang dalam kondisi menganggur dari nol. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Pengangguran seringkali menghadapi rasa khawatir dan ketidakpastian mengenai masa depan finansial mereka. Rasa khawatir dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memfokuskan pikiran dan energi positif yang diperlukan untuk menggunakan Law of Attraction. Di samping tekanan sosial dan stigma terkait
pengangguran dapat menciptakan energi negatif dan merintangi upaya untuk menarik hal-hal positif. Rasa malu atau rendah diri bisa menjadi penghalang untuk menjalani hukum tarik-menarik dengan efektif. Belum lagi proses mencari pekerjaan yang panjang dan tidak berhasil. Bisa menyebabkan rasa frustasi dan putus asa. Tantangan ini dapat membuat sulit bagi seseorang untuk tetap berpikiran positif dan percaya bahwa perubahan positif dapat terjadi. Harapan yang tidak terpenuhi atau serangkaian penolakan dalam pencarian pekerjaan dapat mengecewakan. Hal ini dapat menguji keyakinan seseorang dalam law of attraction dan membuatnya sulit untuk tetap optimis. Karena perubahan cepat dalam pasar kerja dan persaingan yang ketat dapat menciptakan ketidakpastian. Merencanakan masa depan dan memvisualisasikan kesuksesan dapat menjadi lebih sulit ketika ada ketidakpastian mengenai pekerjaan yang tersedia atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Pengangguran mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan keuangan. Terkadang, akses terbatas terhadap peluang atau sarana untuk meningkatkan keterampilan atau menjalani aktivitas yang mendukung hukum tarik-menarik dapat menjadi tantangan. Menjaga pikiran positif dan tetap fokus pada tujuan dapat menjadi sulit ketika seseorang dihadapkan pada tantangan pengangguran. Merasa terpuruk atau kehilangan motivasi bisa membuat sulit untuk memanifestasikan perubahan positif. Kemudian, bagaimana jika seseorang yang menganggur mencoba menarik uang dari nol menggunakan law of attraction? Dan bagaimana pula dengan seorang pengusaha yang sama-sama menggunakan law of attraction untuk menarik uang? Jika seseorang pengangguran dan seorang pengusaha sama-sama menggunakan hukum tarik-menarik untuk menarik uang, perbedaannya dapat terletak pada fokus dan langkah-langkah konkret yang mungkin kemudian diambil. Seorang pengangguran, bagaimana jika seseorang yang menganggur mencoba menarik uang dari nol? Jika tidak punya penghasilan, mungkin fokus pada menciptakan pemikiran positif terkait dengan pekerjaan baru, peluang karir atau keberuntungan finansial. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil mungkin termasuk membuat rencana pencarian pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan berinteraksi dengan jaringan profesional untuk mencari peluang. Seorang pengusaha mungkin fokus pada menciptakan pemikiran positif terkait dengan pertumbuhan bisnis, pelanggan baru, dan keuntungan finansial. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil mungkin termasuk mengembangkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan menjalin hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Memang bukan hal yang mudah jika saat ini Anda dalam kondisi di bawah dan baru belajar menggunakan hukum tarik-menarik untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk tetap fokus pada pikiran positif, mengelola stres, dan berkomitmen untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Praktek seperti meditasi, afirmasi positif, atau teknik manifestasi lainnya, dan menciptakan rencana tindakan yang dapat dijalankan, tentu membantu mengatasi hambatan-hambatan ini. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-346 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.